bersama saya Anaka Wijaya dan kali ini saya bersama dengan Bram Mudia Prabowo dalam segmen News Ekonomentari. Segmen yang mewakili netizen untuk berkomentar tentang geliat ekonomi terkini, Bram. Ya, betul sekali Anaka. Jika Anda sudah tidak tahan begitu ya, ingin berkomentar, ingin julid, namun tidak ada wadahnya, biar kami saja yang tentunya mewakili kejulitan Anda. Tentu dengan update yang mungkin menambah begitu ya dari kejulitan-kejulitan para netizen. Iya Bram, yang pertama mungkin dari negeri Paman Sam ya, kurang lebih sama mungkin ya dengan di negara-negara lain juga, tapi bukan negara kita dong ya, yaitu aksi bagi-bagi jabatan setelah Pilpres. Kita tahu bagaimana dukungan Elon Musk kepada Donald Trump selama kampanye dan akhirnya Musk bisa memetik buahnya kali ini. Wow, nah ini kemenangan Donald Trump di pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 mendatangkan berkah khusus bagi Elon Musk. Menurut indeks miliarder Bloomberg, Elon Musk diperkirakan sudah memperoleh tambahan 64 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.2,56 triliun rupiah pada hari Rabu pekan lalu usai pemilihan umum Presiden Amerika Serikat. Elon Musk sendiri merupakan salah satu pendukung utama kampanye Trump yang sangat giat di masa kampanye. Dalam pidato kemenangan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump juga sempat mengajak bos Tesla ini untuk ikut ambil bagian dalam pemerintahannya. Elon Musk akan ditugaskan mengurus masalah keuangan dan efisiensi anggaran pemerintahan. Ya menarik ya Bram, kalau kita ngomongin seputar kekayaan begini, seakan-akan jadi punya harapan ketularan kaya begitu. Kayak mereka juga mendapatkan sesuatu setelah Pilpres gitu ya. Betul sekali Anaka. Karena memang dengernya aja kalau masalah uang tuh udah adem begitu ya. Karena memang di sini juga walaupun duitnya juga duit orang, bukan duit kita, setidaknya kita juga menjadi ada hiburan lah begitu Anaka terkait hal ini. Nggak apa-apa Bram, karena kalau kita lihat case-nya Trump dan sejumlah miliarder ini pasti juga deg-degan banget tuh sebelum Pilpres berlangsung kemarin di Amerika Serikat. Karena kalau salah mengambil langkah alias salah berpihak, wah bukannya makin kaya, malah bisa saja jatuh miskin karena terjegal urusan politik. Kok terdengar sangat familiar ya di sini. Familiar ya, yang pasti bukan di negara kita Anaka. Itu dia, ternyata bagi-bagi kue jabatan ternyata tidak memang terjadi di Konoha saja, Anaka. Alih-alih jadi simpatisan Donald Trump saat kampanye, sekarang Elon Musk lihat sendiri. Sudah dapat jabatan begitu ya pas Donald Trump menang sebagai Presiden Amerika Serikat. Apa nggak makin kaya tuh Donald Trump sudah kaya ditambah mendapat jabatan baru sekarang. Betul juga, yang jelas kita berharap saja nih dari bisnis para miliarder ini. Apakah ada irisannya ke negara kita atau kali saja mungkin mau berekspansi atau berinvestasi lagi ke Indonesia? Wah, masuk banget nih. Sesuai dengan nawacita pemerintah kita, investasi, investasi, investasi. Apalagi di saat perekonomian kita melambat begitu ya, tentunya harus ada stimulus yang juga disiapkan oleh pemerintah untuk menerima investasi lebih besar lagi. Kita juga bisa mengambil contoh begitu ya, Anaka, ke negara tetangga kita. Salah satunya adalah Thailand yang tentunya juga melihat peluang-peluang apa yang bisa ditangkap dari kondisi yang terjadi saat ini. Memang Thailand ini dikenal sebagai salah satu negara tujuan wisata di dunia yang kembali menebar stimulus untuk memicu lagi sektor pariwisatanya, Bram. Salah satunya menambah 2 hari libur nasional di tahun depan untuk merangsang pariwisatanya gitu ya. Di Thailand, Anaka mungkin sudah menggelar atau melihat jadwal untuk pergi ke Thailand begitu mulai dari saat ini. Setelah itu juga ada hari libur khusus nih Anaka di tanggal 2 Juni dan 11 Agustus 2025 jatuh pada hari Senin dan memungkinkan turis untuk merencanakan perjalanan akhir pekan yang lebih panjang sehingga bisa spending lebih banyak. Sehingga total hari libur negeri Gajah Putih di 2025 berjumlah 21 hari. Tahun 2024 ini Thailand juga sudah menerima lebih dari 30 juta wisatawan. Bahkan jumlah ini mendekati target tahunan wisatawan Thailand di 36,7 juta pada akhir tahun. Sebelum pandemi di 2019, Thailand bisa menerima 40 juta wisatawan asing yang mendatangkan pendapatan negara hingga 60 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 946,5 triliun rupiah. Sektor pariwisata ini menyumbang 12% dari PDB Thailand dan 1/5 dari total lapangan kerja. Nah ini dia nih Bram, negara tetangga yang mungkin perlu kita contoh juga. Meskipun sudah berprestasi di sektor pariwisata, namun tetap terus menggenjot sektor ini. Tidak lekas puas mengembangkan potensi yang ada. Memang kalau rumput tetangga ini selalu lebih hijau ya Bram? Iya.
Sebenarnya kita bisa begitu ya melihat, oh di tengah-tengah enak sekali. Kita juga bisa buat begitu aneka di sini. Karena memang kalau dari hari libur sebenarnya kita juga tidak kalah. Kalau di Thailand hanya 21 hari libur, kita bahkan ada 27 hari libur nasional dan cuti bersama di tahun depan. Saya jadi pengen cepet-cepet lihat kalender nih ada kan? Iya, langsung booking perjalanan begitu ya. Artinya memang tidak bisa hanya dari satu sisi, Bram. Tidak bisa hanya dari liburnya saja ini perbanyak, tapi harus ada koordinasi dan juga sinergi lintas kementerian untuk bisa menaikkan sektor pariwisata kita, Bram. Karena dengan luas negara kita yang memang jauh lebih besar daripada Thailand, target pariwisata kita hanya 22,1 miliar dolar Amerika Serikat di 2025 atau kalau dirupiahkan ini hanya 342 triliun rupiah ya dibandingkan dengan Thailand. Bahkan tahun ini targetnya hanya 17,54 miliar dolar Amerika Serikat saja. Artinya sudah cukup jauh dari Thailand. Ya, sudah banyak upaya pemerintah begitu ya, salah satunya juga dengan mengizinkan konser-konser besar. Sayang begitu, sangat-sangat sayang sekali. Saya lagi-lagi hanya bisa melihat Dua Lipa dari YouTube saja, Anaka, karena batal digelar di negara kita. Mungkin Bram ini jadi korban juga ya batalnya konser Dua Lipa. Semoga refund tiketnya lancar ya Bram. Dan jadi pelajaran juga bagi pemerintah mungkin untuk bisa meningkatkan pengawasan supaya tidak terjadi lagi nih hal yang seperti ini. Sudah tinggal H-min berapa sebelum konser berlangsung ternyata harus dibatalkan karena masalah-masalah yang sebenarnya harusnya bisa diatasi sebelumnya begitu. Jadi jangan pajak saja yang jadi fokus pemerintah ditarik terus, tapi fungsi pengawasannya kurang. Nah itu dia, memang masalah pajak ini sensitif begitu. Bukan hanya di negara kita saja, tapi di belahan negara dunia pun masalah pajak itu sangat sensitif. Tapi kita lihat juga, Nega, upaya pemerintah untuk memperluas kantong-kantong pajaknya begitu. Ini salah satunya mungkin dari perluasan kantong pajak tersebut. Nah ini menarik perluasannya karena jadi luas sekali ya Bram ya. Karena pemerintah menyampaikan rencana mengenakan pajak dari underground ekonomi seperti judi online. Wah, ini yang lagi happening juga, Neke. Padahal memang pemerintah begitu ya, ini tengah berusaha memberantas praktik judi online. Kita lihat begitu, hal ini juga langsung mendapat respon dari parlemen kita, DPR RI, yang mempertanyakan rencana ini pada pemerintah. Menurut Menteri Keuangan, begitu Ibu Sri Mulyani dan juga jajarannya juga tengah merumuskan sektor-sektor yang bisa digali apa saja dari potensi penerimaannya. Selain itu, menurut Sri Mulyani, aktivitas judol yang marak ini harus diamati untuk pemerintah bisa mengambil strategi. Roadmap tengah disiapkan untuk mendongkrak tax ratio untuk bisa meningkatkan penerimaan negara. Wah, Bram, aksi yang sangat berani nih dari pemerintah kita. Saya jadi ingat ya, Bram, bagaimana pemerintah mendapatkan uang untuk membangun Jakarta di era Gubernur Ali Sadikin tahun 1960-an. Wah, ingatan Anaka sangat panjang sekali begitu ya, dan referensinya sangat banyak. Karena memang ternyata sudah ada nih Anaka, sejarah negara kita ini mengandalkan underground ekonomi dan juga terbukti bisa menghasilkan penerimaan negara kita. Tapi kembali lagi Anaka, mengacu pada Pancasila, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa, tentunya praktik judi yang dilegalkan ini akan melawan ajaran dari seluruh agama yang diakui di negara kita, walaupun cuan besar di dalamnya. Iya, Bram. Memang kalau kita melihat Arab Saudi ya di tahun 2023 lalu juga sudah membuka 2 kasino di negerinya. Tapi apakah hal serupa bisa diterima di negara kita yang terbilang negara berkembang dengan tingkat edukasi yang juga belum optimal? Ini yang mungkin menjadi PR besar dari pemerintah ke depannya untuk lebih dulu menyiapkan warga kita agar tidak terjadi kecemasan nasional. Ini kan juga akhirnya bikin rusuh di mana-mana gitu ya. Iya, tapi kalau persiapannya atau persiapan kelamaan begitu ya persiapannya di sini, memang kapan nih negara kita juga bisa dapat cuan dari judi online ini? Karena memang malah keburu diambil negara-negara tetangga begitu ya, yang kalau kita lihat sudah mulai melegalkan aktivitas perjudian online ini. Apalagi target pertumbuhan ekonomi kita di era Presiden Prabowo ini juga sangat-sangat tinggi begitu ya, di angka 8%. Kita lihat saja bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Iya betul, Bram. Tapi kalau kamu ya, Bram, lebih suka pemerintah dapat uang dari judi online atau justru kamu yang dikenakan potongan pajak lebih banyak dari gaji setiap bulannya untuk bisa meraih pertumbuhan 8% itu? Sebuah dilema ya, Bram. Waduh, ini pertanyaan anaknya di luar Nurul banget begitu ya, gak habis fikri. Di mana? Wah iya sih, karena memang secara realistis begitu ya, berat juga kalau memang dipotong dari pajak rakyat lagi.
lagi. Karena memang kalau rakyat merestui pajak dari judi online artinya akan ada pengurangan pajak untuk rakyat di sana. Ini juga posisi yang sesungguhnya bukan pilihan begitu ya, karena sama-sama tidak enak di dalamnya. Dan belum pasti juga kalau memang nantinya tidak akan ada pengurangan dari gaji yang kita terima setiap bulan untuk bisa pajak tersebut begitu ya. Dan memang makin seru dan tidak ada habisnya pembahasan pajak ini. Mungkin ya Bram harus ada sesi khusus juga dengan pemerintah membahas soal underground economy ini.